Selamat siang, Bu. Sebelum kita memulai, kita memohon berkat Tuhan. Kita nyanyi dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup mata pada Tuhan. Dan teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, anak-anak wajib membuka kamera. 2. Selama pembelajaran, anak-anak boleh membuka mute apabila ingin berbicara hal-hal yang penting. 3. Chattingan di Zoom boleh dipakai untuk hal-hal penting juga. Kesepakatan kita yang terakhir, anak-anak yang aktif menjawab akan Ibu kasih bintang. Sekarang kalian supaya kita semakin ingat lagi protokol kesehatan, kita tepuk anak sehat dulu ya. Tepuk anak sehat. Aku anak sehat. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Sehat. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk cinta kita kepada Pancasila dan negara Indonesia. Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema yang pertama, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Nanti anak-anak akan mengamati tayangan slide yang berisi tentang teks puisi cita-citaku. Dan juga nanti kita akan saling bertanya jawab. Anak diharapkan mampu menganalisa dan menyimpulkan ciri-ciri puisi dengan benar. Setelah itu, anak-anak akan mengerjakan LKPD, nanti akan menyusun baris-baris puisi yang sudah Ibu acak menjadi sebuah bait puisi dengan tepat. Anak-anak mampu memahami siklus hewan tanpa metamorfosis dengan benar. Kemudian nanti setelah itu juga kalian akan mengerjakan LKPD dan menyusun siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Ada yang tahu nggak apa arti cita-cita? Sesuatu yang kita ingin capai. Profesi yang mau kamu capai. Siapa di sini yang sudah punya cita-cita? Gabriel? Jadi YouTuber. Membuat video, ngomong tentang sesuatu, edit, habis itu di-post. Yang cita-citanya apa, Nak? Saya ingin jadi pelukis. Saya ingin semua orang mengikuti saya. Perhatikan slide berikut ini. Profesi apa yang ada di slide ini? Sama kayak siapa tadi? Sama kayak cita-cita atau profesi apakah ini? Guru. Kalian amati teks berikut ini ya. Bacakan ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ibu mau tanya nih sama Valencia. Ya. Tadi yang kita baca itu termasuk teks apa? Masuk teks puisi. Kenapa kita bisa bilang ini teks puisi? Nah, ada diksi, rima, tipografi, dan majas. Karena ada beberapa larik di tiap baris. Apakah anak-anak menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Kata yang mana yang menjadi kalimat? Anganku melayang ke masa depan. Itu baris yang pertama. Yang kedua? Aku ingin menjadi seorang guru. Dan baris yang ketiga? Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian gitu?
Ada, Bu. Yang bagian pertama yang mana? Tanganku melayang ke masa depan sampai guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Bagian yang kedua? Aku akan mencapai cita-citaku demi tercapai cita-citaku. Bagian-bagian tersebut disebut bait. Jadi tadi bagian pertama dari anganku melayang ke masa depan sampai guru tanpa pamrih berbagi ilmu itu bait pertama. Bait kedua, aku akan berusaha mencapai cita-cita sampai demi tercapainya cita-cita. Bunyi vokal pada setiap akhir baris teks puisi. Bunyi vokal itu apa? Contoh vokal itu apa? O itu bunyi vokal. Jadi kalau dijadikan dengan konsonannya jadi babi, bube, baris yang pertama. Pan, bunyi vokalnya. Oke, baris kedua. Berarti bunyi akhirnya guru. Dan baris ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Kemudian baris yang keempat. Bait yang kedua, baris yang pertama. Bunyi akhir vokalnya apa? Cita-cita. Pintar. Kalau yang baris kedua? Ilmu. Ya. Baris yang ketiga? Saja. Ya. Baris yang keempat? Apakah kalian menemukan kesamaan atau keteraturan bunyi dalam akhir bunyi vokal yang tadi yang bait pertama? Ya, seperti anganku melayang ke masa depan. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, yang bait kedua. Aku akan berusaha mencapai cita-cita sama takkan aku berpangku tangan saja. Takkan lelah aku mencari ilmu demi tercapainya cita-citaku. Ya, rima adalah persamaan bunyi di akhir setiap baris puisi. Nah, nanti biasanya dilambangkan dengan huruf A atau AB. Jadi seperti tadi itu ya. Bait pertama, baris pertama sama dengan baris ketiga. Nanti kita kasih lambang A. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nanti kita kasih lambang B. Jadi rima pada bait pertama AB. Berarti kalau bait kedua AB juga. Jadi seperti ini ya. Kita mau mengerjakan LKPD ya. Oke, baik. Sambil berjalan, sambil kita bahas bersama ya. Dokter, berbaju putih, berkacamata. Itulah dokter yang memeriksa. Sakit tubuhku membuat menderita. Dokter cantik datang memeriksa. Dilihatnya mataku, diperiksanya lidahku. Menjadi sehat kembali badanku, aku ingin menjadi sepertimu. Pertanyaan pertama. Bait pertama pada puisi dokter di atas adalah berbaju putih berkacamata. Itulah dokter yang memeriksa. Sakit tubuhku membuat menderita. Dokter cantik datang memeriksa. Kedua, dilihatnya mataku, diperiksa lidahnya. Menjadi sehat kembali badanku, aku ingin menjadi sepertimu. Dilihatnya mataku, diperiksanya lidahku. Bukan, Bu. Menemukan. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, menemukan. Jawab aja begitu. Ya, tuliskan bunyi vokal. Oke. Baris pertama bait 1 itu ta. Habis itu yang baris kedua sa, baris ketiga ta, baris keempat sa. Habis itu yang bait kedua baris satunya itu ku, baris keduanya itu ku, baris ketiganya itu ku, baris keempatnya mu. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal pada setiap baris puisi tadi? Bait pertama A. Bait yang kedua bagaimana? Jadi yang terakhir belum nih, menyusun puisi. Sungguh berjasa guruku. Guru selalu membimbingku. Guruku mengajakku untuk maju. Ku ingin membalas jasamu. Percakapan. Oke, Mikaela sama Gabriel. Mulai dulu dari Mikaela ya. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku bisa, Lani.
asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, supaya aku dapat menolong hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Aku memiliki beberapa hewan di rumah. Ayo kita lihat. Nama-nama hewan punya Udin dalam crossword puzzle ini. Burung. Burung. Pintar. Satu. Bebek, Bu. Bebek. Iya. Ikan, Bu. Ikan. Pintar. Dua lagi. Enggak. Anjing. Ada anjing. Kucing. Iya benar. Kucing. Jadi ada 5 udah ketemu ya. Hebat anak kesempat bisa nemuin hewannya Udin. Kan masih berantakan. Siapa yang mau susun ya? 3. Betul. 2. Ya. Habis itu 1. Tadi ikan, lalu burung. Anak dengan induknya bentuknya sama atau beda? Beda. Kalau bedanya ukurannya. Ukurannya. Terus. Selain ukurannya? Sayapnya. Warnanya. Warnanya. Oke. Ada yang lain? Beda, Bu. Warnanya. Nah, Ibu tanya. Anak burung punya sayap? Punya, Bu. Punya. Burung dewasa punya sayap? Punya, Bu. Punya. Kaki anak burung ada berapa? 2. 2. Kalau burung dewasa kakinya berapa? 2. 2. Sama ya? Punya paruh? Punya Punya. lah. Ikan. Anak ikan ada ekornya? Ada. Ikan dewasa? Ada. Jadi itu artinya bentuknya sama. Setiap tahapnya sama. Ukurannya aja yang berbeda. Nah, kita lihat nih burung. Sama beda. Jadi burung nih, burung dewasa bertelur. Dari telur lahirlah anak burung. Nanti anak burung itu berkembang lagi jadi burung. Begitu juga dengan ikan nih. Ikan. Sama bentuknya ikan, tapi ukurannya aja yang berbeda. Hewan ini mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Anjing juga sama. Kita mau mengerjakan LKPD yang kedua. Yang kucing dari nomor berapa dulu? 2, 1, 3. Nah, proses pertumbuhannya gimana? Nomor 2 anak kucing muda. Ya. Kucing dewasa. Lanjut yang Karmel. 3, 1, 2, 4. Telur menetas menjadi Anak ayam. Kemudian Ayam muda. Ayam dewasa. Jadi iya. Hari ini kita udah belajar apa aja ya? 1. Cita-cita. Oli. Puisi. hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang penulisan puisi, dituliskan dalam bentuk bait. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran hari ini.